today? Semoga anandaku semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang Miss sampaikan itu dapat diterima dan dipahami oleh anak-anak pintarnya Miss. Ayo kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Untuk siswanya Miss yang beragama Islam, kita sama-sama berdoa ya. Silahkan angkat kedua tangannya dan tundukkan pandangannya. Miss pimpin. Let's pray, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, sebelum kita mulai belajar, Miss meminta kepada anandanya Miss semua untuk menyiapkan pensil, penghapus, dan terutama bu penanya ya. Bu pena 1C. Silahkan disiapkan dulu nak. Nah kalau sudah, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang pengalamanku, subtema 4 tentang pengalaman yang berkesan. Silahkan disimak video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku dengan subtema 4 pengalaman yang berkesan, muatan pelajaran matematika dan PPKN. Tujuan pembelajaran dari materi matematika yang pertama, anandaku dapat melakukan penjumlahan sampai bilangan 40 dengan tepat. Tujuan yang kedua yaitu anandaku dapat menyelesaikan masalah penjumlahan sampai 40 dengan benar. Adapun tujuan pembelajaran dari materi PPKN yang pertama yaitu anandaku dapat menjelaskan kegiatan kerjasama di rumah dengan tepat. Yang kedua yaitu anandaku dapat menuliskan bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Yang pertama kita masuk ke materi matematika tentang penjumlahan. Nah, perhatikan contoh berikut. 15 ditambah 11. Kira-kira cara apa ya yang lebih mudah untuk menjumlahkannya? Ya, penjumlahan lebih mudah dihitung dengan cara bersusun dan dijumlahkan sesuai nilai tempatnya. Masih ingat kan anandaku tentang puluhan dan satuan? Nah, kalau bilangan 15 yang termasuk puluhan yang mana? Ya, 1. Dan yang satuannya? Ya, 5. Nah, kalau 11 yang termasuk satuannya? 1. Dan puluhan? 1. Oke. Nah, kita jumlahkan sesuai nilai tempatnya. Satuan ditambah satuan dan puluhan ditambah puluhan. 5 satuan ditambah 1 satuan hasilnya ya 6 satuan. Lalu 1 puluhan ditambah 1 puluhan ya 2 puluhan. Jadi 2 puluhan ditambah 6 satuan hasilnya 26. Jadi hasil dari 15 ditambah 11 adalah 26. Oke. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah penjumlahan jika terdapat soal cerita? Seperti ini. Di sebuah kandang terdapat 23 burung, lalu dimasukkan lagi 14 burung. Yang ditanyakan, berapa banyak burung seluruhnya? Ingat, kita jumlahkan sesuai nilai tempatnya ya, puluhan dan satuan. Bilangan yang pertama yaitu 23. Nah, yang termasuk puluhan, bilangan berapa? Ya, 2. Dan yang satuannya? 3. Oke, lalu dimasukkan lagi 14 burung. Kita tulis. Yang termasuk satuannya berapa?
Ya, 4 dan puluhannya 1. Yang ditanyakan berapa banyak. Nah, kalau kata berapa banyak atau berapakah jumlahnya itu termasuk soal penjumlahan. Kita tambah. Nah, kita jumlahkan sesuai nilai tempatnya ya. Satuan ditambah satuan, puluhan ditambah puluhan. Jadi 3 satuan ditambah 4 satuan itu sama dengan 7 satuan. Nah, kalau puluhan, 2 puluhan ditambah 1 puluhan itu sama dengan 3 puluhan. Jadi 3 puluhan ditambah 7 satuan itu 37. Jadi hasil dari jumlah kandang yang terdapat 23 burung ditambah dengan 14 burung, hasilnya 37 ekor burung seluruhnya. Pintar. Nah, untuk lebih memahami, Miss kasih lagi satu contoh soal cerita. Kakak memiliki 24 pensil warna, lalu adik memiliki 15 pensil. Berapa banyakkah pensil warna mereka seluruhnya? Ingat, yang ditanyakan itu berapa banyak, berarti kita menjumlahkan ya. Dan dijumlahkan sesuai nilai tempatnya. Ada puluhan dan satuan. Kalau 24 yang termasuk satuannya berapa? Ya, 4 dan puluhannya adalah 2. Kalau 15 yang termasuk puluhannya? Ya, 1 dan satuannya adalah 5. Kita jumlahkan. Satuan ditambah satuan dan puluhan ditambah puluhan. 4 satuan ditambah 5 satuan? Ya, 9 satuan. 2 puluhan ditambah 1 puluhan? Ya, 3 puluhan. 3 puluhan ditambah 9 satuan? 39. Jadi, banyak pensil warna seluruhnya adalah 39. Pintar. Nah, silakan Anandaku mengerjakan tugasnya di buku pena 1C, halaman 85, bagian A, B, C, D, dan E. Dan di halaman 90 nomor 1 bagian A sampai J dan nomor 2 bagian A dan B. Dikumpul paling lambat hari ini tanggal 29 Januari 2021 pukul 20.00 WITA atau tepat pukul 8 malam. Nah, materi selanjutnya adalah PPKN. Apa saja jenis kegiatan kerjasama di rumah? Ya, kita bisa bekerja sama membersihkan rumah. Nah, contoh yang kedua, ya, kita bisa bekerja sama merawat anggota keluarga yang sakit. Yang ketiga, kita bisa bekerja sama ketika berbelanja bersama keluarga. Nah, kita bahas satu-satu ya. Bekerja sama menjaga kebersihan rumah. Rumah yang bersih membuat kita nyaman dan terhindar dari penyakit. Tentu saja, menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban semua anggota keluarga. Jadi bukan cuman ayah, ibu yang membersihkan ya, tapi itu menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga. Kegiatan membersihkan rumah dapat dilakukan bersama-sama anggota keluarga agar lebih cepat selesai. Selain itu juga dapat menambah keakraban di antara sesama anggota keluarga. Jadi manfaat ketika kita bisa bekerja sama, itu bisa menambah keakraban dan pekerjaan itu akan lebih cepat selesai ya. Nah, apa saja contoh kegiatan menjaga kebersihan di rumah? Perhatikan gambarnya, di sini ada seorang anak yang membantu ibunya membersihkan kamar. Membersihkan dan merapikan kamar. Di gambar yang kedua, ya, ada seorang anak yang membantu ibunya mencuci piring. Di gambar yang ketiga,
Ya, seorang anak yang membantu ayahnya membersihkan jendela. Membersihkan kaca jendela bersama ayah. Ini saja beberapa contoh menjaga kebersihan di rumah ya. Nah, bekerja sama merawat anggota keluarga yang sakit. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas masing-masing. Jika ada anggota keluarga yang sakit, kita wajib merawatnya. Kita juga sebaiknya menggantikan tugas-tugasnya sementara waktu. Kita dapat bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain untuk melakukannya. Contohnya, di sini ada seorang ibu yang sedang sakit. Lalu anaknya merawatnya dan menggantikan tugas ibunya yang menyapu. Simaklah cerita berikut. Di sini ada seorang anak. Nah, siapa yang nama anaknya? Ya, Edo. Judul ceritanya adalah Edo sakit. Sepulang dari kebun binatang, Edo merasa tidak sehat. Kepalanya pusing dan suhu tubuhnya naik. Ayah dan ibunya membawa Edo ke dokter. Dokter mengatakan Edo terkena flu. Sehari sebelum pergi ke kebun binatang, ia main hujan dengan Benny. Ayah dan ibu merawat Edo bergantian. Ibu menyiapkan nasi dan sup hangat untuk Edo. Ayah memastikan Edo minum obat dengan teratur. Semua anggota keluarga bekerja sama merawat Edo. Nah, contoh kerjasamanya ini yang mana ya? Ya, contoh kerjasamanya, ibu yang menyiapkan nasi dan sup hangat untuk Edo. Lalu, ya, ayahnya memastikan Edo minum obat dengan teratur. Ini salah satu bentuk kerjasama merawat anggota keluarga yang sakit. Contoh bentuk kerjasama ayah dan ibu Edo yang merawat Edo ketika sakit. Contoh bentuk kerjasama yang ketiga yaitu bekerja sama ketika berbelanja bersama keluarga. Siapa ya di sini yang selalu pergi berbelanja bersama keluarga? Bersama ayah atau ibu atau kakak atau tantenya? Iya, salah satu tempat berbelanja itu juga di pasar. Nah, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Suasana di pasar biasanya sangat ramai. Coba dilihat gambarnya. Nah, perhatikan ya, saat ibu berbelanja, ayah yang menjaga anak. Setelah ibu berbelanja, ayah membawa barang belanjaan. Lalu anak ikut membantu ibu membawa belanjaan yang ringan. Keluarga harus saling bekerja sama. Ini salah satu bentuk ketika kita berbelanja bersama keluarga ya. Ibu ketika berbelanja lalu ada barang belanjanya yang berat, itu bisa dibantu dibawakan oleh suaminya atau ayah dari anaknya. Lalu si anak bisa membantu juga membawa barang belanjaan tetapi yang ringan. Ini salah satu bentuk kerjasama ya ketika berbelanja bersama keluarga. Nah, tugas Anandaku di rumah yaitu membuat video yang menceritakan. Jadi Anandaku berceritalah tentang pengalamanmu saat berbelanja bersama anggota keluargamu. Berceritalah tentang pengalamanmu saat berbelanja bersama anggota keluargamu. Dan hal yang perlu diceritakan yaitu yang pertama, di mana kamu berbelanja? Dengan siapa kamu berbelanja? Apa saja yang kamu beli di sana? Dan apa yang kamu lakukan untuk bekerja sama? Jadi yang diceritakan itu di mana kamu berbelanja, dengan siapa, apa saja yang dibeli, dan apa yang kamu lakukan untuk bekerja sama. Jadi Anandaku menceritakan misalnya, saya berbelanja di toko Satu Sama.
Misalnya ya, ini contoh. Saya pergi berbelanja di toko satu sama dengan ayah dan ibu. Saya membeli mainan, ibu membeli bahan dapur, dan ayah membeli perlengkapan listrik. Yang saya lakukan untuk bekerja sama yaitu membantu mendorong kereta belanjaan, membantu mendorong troli belanjaan, atau membantu mengangkat barang belanjaan yang ringan, lalu ayah membawa barang belanjaan yang berat dan ibu mengantri di kasir. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi Anandaku membuat video dan menceritakan pengalaman saat berbelanja bersama anggota keluarga. Bisa di mana saja. Apakah pernah berbelanja di toko agung, di mall, atau dimanapun itu. Termasuk, oke ya, silahkan dikerjakan dan diceritakan juga apa manfaat bekerja sama. Nah, manfaat bekerja sama itu salah satunya pekerjaan lebih cepat selesai dan bisa menambah keakraban bersama anggota keluarga. Tugas paling lambat dikumpul hari Senin 1 Februari 2021 pukul 20.00 WITA. Jadi Miss kasih batas waktu itu selama 3 hari. Dan dikumpul sebelum jam 8 malam di hari Senin tanggal 1 Februari 2021. Paling lambat ya. Silakan anak-anak hebat, anak-anak cerdas mengerjakan tugasnya yang di buku pena dan membuat video yang menceritakan pengalaman saat berbelanja. Terima kasih anak-anak cerdas, tetap semangat belajar ya. Nah, bagaimana? Sudah dinonton video pembelajarannya kan? Apa Anandanya Miss semua sudah paham? Kalau sudah paham, silahkan dikerjakan tugas yang ada di buku penanya ya. Untuk tugas di buku penanya, itu batas pengumpulannya hari ini tepat pukul 20.00 WITA atau tepat pukul 8 malam. Silahkan dikerjakan ya nak. Dan dokumentasi tugasnya itu dikirimkan ke grup Telegram yang bersama wali kelas ya. Dan untuk tugas videonya Miss kasih batas waktu untuk pengerjaannya itu selama 3 hari. Jadi terakhir dikumpul itu hari Senin tanggal 1 Februari 2021. Tetap semangat belajar ya nak. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Tetap jaga kesehatan dan tetap menggunakan masker apabila berpergian dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.